Reunian malah. Karena sudah lewat 25 menit ya, kita mulai saja. Ternyata dari 162 mahasiswa tergabung dari tadi sekitar 125 sampai 130, dikurangin saya dan beberapa dosen. Sekedar info, mata kuliah transintegrasi ilmu itu jadwalnya sama ya, satu universitas, yaitu setiap hari Kamis jam 7.30 sampai jam 10, kemudian hari Jumat jam 2 sampai jam 16.30. Nah, itu jadwal yang ditetapkan se-universitas. Kenapa seperti itu? Karena transintegrasi ilmu terdiri dari gabungan beberapa prodi dan fakultas. Nah, seperti itu ya. Jadi karena lintas prodi dan lintas fakultas, maka disamakan jadwalnya satu universitas. Selain itu, dosen yang mengajar itu tidak hanya di satu tim ya. Jadi dosen yang mengajar tidak hanya di satu tim. Jadi mungkin satu dosen itu mengajar 2, 3, bahkan sampai 5 tim yang lainnya gitu ya. Sangat banyak. Jadi untuk itu disatukan jadwalnya satu universitas, yaitu di hari Kamis jam 7.30 sampai jam 10 dan di hari Jumat jam 2 siang sampai jam 16.30. Kemudian ada juga pertanyaan dari mahasiswa, saya sambil share screen jadwalnya ya. Saya buka dulu filenya. Untuk jadwal saya sudah share di grup kan ya, jadwal dosennya siapa dan seterusnya. Kemudian di sini sekedar informasi kan gabungan dari 3 prodi ya. Nah, saya minta rekan-rekan mahasiswa membuat grup tersendiri ya, khusus tim 10 yang tidak ada dosennya. Jadi di situ nanti rekan-rekan mahasiswa bisa berdiskusi menentukan posma dan wakil posma untuk tim 10. Jadi gitu, seperti itu ya. Nah, posma dan wakil posma itu akan dijadikan admin di grup resmi supaya dapat berkomentar. Ada pertanyaan misalkan, kenapa tidak semua mahasiswa bisa berkomentar? Nanti informasinya tenggelam ya kalau semuanya bisa komentar ya. Jadi yang bisa berkomentar itu adalah sampai sekarang tuh admin. Berarti kalau admin itu adalah dosen-dosen yang akan mengajar di tim 10. Kemudian nanti akan ditambahkan oleh posma dan wakil posma yang terpilih. Seperti itu ya. Jadi nanti setelah ini silakan rekan-rekan mahasiswa membuat ini ya, grup WhatsApp, kemudian menentukan posma dan wakil posma yang akan dijadikan admin di grup. Nah, seperti itu. Kemudian saya mau share screen terkait jadwal ya. Nanti sesi pertanyaan di akhir boleh ya. Ini kita kontak lihat terlebih dahulu. Oke. Sudah terlihat belum di rekan-rekan mahasiswa? Sudah. Yang terlihat apa? Jadwal mengajar ya? Belum. Belum atau sudah? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, terlihat gambar apa ya? Jadwal mengajar transintegrasi ilmu. Oke. Ya, mungkin yang sedang yang lain bisa di-unmute ya suaranya. Oke, sudah di-unmute semua? Iya, oke, di-unmute tolong ya. Nah, ini saya mau menjelaskan. Jadi pertemuan minggu pertama kita kontrak kuliah nih hari Jumat tanggal 30 September 2022. Kemudian nanti di minggu kedua kita akan belajar akidah dan akhlak dengan Bapak Dr. Haji M. Junaid MPDI. Nah, itu di hari Kamis dan Jumat di tanggal 6 dan 7. Kemudian di minggu ketiga dan minggu keempat kita akan belajar Al-Quran dan hadis tematik. Sama jadwalnya di hari Kamis dan Jumat. Nah, rekan-rekan mahasiswa harap perhatikan tanggalnya ya. Kemudian kita akan belajar bersama Bapak Dr. Nasir M. Adil. Kemudian di pertemuan 5 dan 6 kita akan belajar dengan usul 3
bersama Bapak Profesor Dr. Suhar MA. Dan di pertemuan 7 kita akan belajar filsafat ilmu dengan Bapak Dr. Badar Syamsi. Seperti itu. Jadi dari pertemuan awal sampai sebelum UTS ya, itu terkait keagamaannya. Setelah itu di pertemuan 9 setelah UTS kita akan belajar literasi digital dan multimedia di pertemuan 9 dan 10 dengan Ibu Krisna Suryarti MSI. Di pertemuan 11 kita akan belajar digital marketing bersama Bapak Erik Ramadan Eskom Mkom. Di pertemuan ke-12 ada literasi pemrograman dengan Bapak Akmal Afdala MSI. Dan di pertemuan 13-14 akan belajar Big Data dengan Ibu Vini Yuleni Sundara. Dan terakhir di pertemuan 15 kita akan belajar kecerdasan buatan ya dengan Bapak Ade Novia Maulana. Dan terakhir UAS gitu. Nah, terus mungkin ada pertanyaan juga dari rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kalau kami ada jadwal kuliah di hari Kamis dan Jumat? Karena kan berbagai prodi. Jangankan itu satu prodi aja, kalau beda lokal mungkin beda jadwalnya ya kalau itu. Nah, jadi kalau misalkan terkendala, nanti akan disediakan siaran ulangnya pada YouTube. Jadi rekan-rekan mahasiswa dapat menyimak materinya pada YouTube. Kemudian terkait presensi, terkait presensi nanti teman-teman akan dibuatkan presensi. Bukti kehadiran teman-teman itu adalah screenshot baik di Zoom atau YouTube. Kemudian selain itu ada resumenya. Maksudnya apa sih yang teman-teman pelajari di hari itu. Jadi tidak hanya screenshot. Nanti kalau habis screenshot bisa tidur ya. Jadi setelah screenshot di bawahnya teman-teman melampirkan bukti belajarnya apa hari itu, materi apa yang telah teman-teman pelajari. Nah, seperti itu ya. Jadi di presensi setiap harinya di hari Kamis dan Jumat itu ada resumenya. Jadi apa sih yang telah dipelajari. Nah, kemudian terkait UTS dan UAS, tahun lalu itu ada UTS UAS namun tidak sempat terkoreksi ya karena begitu ada bahkan dosen yang mengajar sampai 10 tim, artinya sekitar separuh mahasiswa UIN ya, hampir 2.000 kan cukup sulit. Jadi nanti untuk terkait penilaian masing-masing dosen misalkan akidah akhlak ada 1 nilai, kemudian Al-Quran dan hadis tematik ada 1 nilai, usul fikih 1 nilai. Jadi dari 9 dosen ini masing-masing memberikan nilai yang kemudian akan dirata-ratakan menjadi nilai akhir rekan-rekan mahasiswa. Nah, rekan-rekan mahasiswa juga tentu mengetahui ya kalau misalkan di atas 80 sampai 100 nilai akhirnya A ya atau 4. Kemudian dari 75 sampai menjelang 80 artinya 79,9. Nah, itu adalah B+ dengan poin 3,5. Kemudian kalau nilai akhirnya 70 sampai 75 berarti nilainya adalah berapa? B ya. Kemudian kalau 65 sampai 70 berarti nilainya B+. Kemudian kalau nilainya 60 sampai itu nilainya C. Akan Dan lanjutkan ya. materinya ya adik-adik. Mungkin yang itu sedikit. Oke, ini terkait jadwal. Nah, kemudian nanti ada modulnya ya. Di sini sudah terlihat ada tampilan modul. Modulnya terlihat ya. Nah, ini modul kita ada 493 halaman, cukup tebal ya. Nah, ini modul ini yang akan kita pelajari bersama-sama selama 1 semester. Gitu ya. Ini ada bukunya, nanti insya Allah saya share di grup WA. Tidak dapat dipelajari. Kemudian ada gambar. Beberapa gambar. aja ya biar kita lihat. Ada beberapa gambar yang adik bisa lihat sekalian. Ini adalah Oke. Tadi kan terkait pembentukan grup tanpa dosen sudah, kemudian Posma dan wakil Posma dari tim 10, kemudian jadwalnya sudah, bagi yang tidak bisa mengikuti bisa
maksud hadir gitu ya. Kemudian UTS UAS sekedar info sepertinya tidak ada, jadi nanti nilainya adalah dari masing-masing dosen. Jadi terserah dosennya ingin memberikan tugas atau ujian seperti apa, nanti rata-rata dari 9 dosen yang mengajar itulah nilai akhir teman-teman. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan atau sebelum pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa di sini, alhamdulillah telah hadir Bapak Masian dan Bapak Junaid yang akan mengajar di pertemuan 2, 3, dan 4. Mungkin boleh masukannya Bapak Junaid dan Bapak Masian terkait perkuliahan kita ke depannya sebaiknya seperti apa? Mungkin Bapak Masian dan Bapak Junaid. Bapak. Ya Pak Junaid, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, Pak Junaid atau Bapak Masian terlebih dahulu boleh Pak? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati ada Ibu Vini di sini, lalu ada Pak Dr. Junaid yang berasal dari FITK, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan anak-anak sekalian mahasiswa yang berbahagia. Ini adalah mata kuliah transintegrasi ilmu. Memang baru saya meyakini semua mahasiswa baru mendengar istilah transintegrasi ilmu itu di ketika kuliah ini. Pada prinsipnya transintegrasi ilmu itu lebih cenderung kepada paradigm, jadi paradigma. Jadi transintegrasi ilmu itu adalah sebuah paradigma. Namun di universitas kita, karena untuk menjadikan dia sebagai tidak hanya berasa abstrak begitu, karena paradigm itu kan lebih abstrak begitu, jadi dipaskan, dibumikan dalam bentuk sebuah ilmu yang disebut sebagai transintegrasi ilmu. Tapi pada prinsipnya transintegrasi ilmu itu adalah sebuah paradigm, jadi dia adalah sebuah paradigma. Nah, kita memang melakukan inovasi, membuatnya untuk menjadi lebih membumi dengan mewujudkan dalam sebuah subjek, yaitu transintegrasi ilmu. Diharapkan dengan belajar transintegrasi ilmu ini, kemudian anak-anak sekalian bisa lebih menyatukan, karena sesungguhnya ilmu di dalam Islam itu tidak terpisahkan, tidak dikotomis. Jadi tidak ada ilmu agama, lalu kemudian ilmu umum dan ilmu eksak, ilmu gitu dan lain sebagainya ya. Tapi sesungguhnya semua ilmu itu bersumber dari agama gitu ya. Semuanya bersumber dari agama. Ivan, kalian sekarang kuliah di program studi fisika misalnya, di sana juga ada Islam. Ivan, kemudian kalian kuliah di sekarang di lokal ini ada apa? Ada bahasa Arab ya, saya lihat. Kemudian ada prodi apa saja itu Bu Feni? Bu Vini? Bahasa Arab, biologi, pemikiran Islam. Pemikiran politik Islam. Oke, ya. Oke, baik. Ada bahasa Arab jelas, mungkin kerasa
karena Arab begitu kerasa ada Islamnya, padahal sesungguhnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia semua ilmu itu adalah bagian dari agama sesungguhnya. Nah, tadi saya sampaikan even kalian kuliah berada di program studi biologi misalnya, tapi seperti Kristen atau Nasrani misalnya, yang bicara tentang agama hanya di scope atau di ketika berada di church atau di gospel atau di gereja, itu ada agama, tapi keluar dari rumah ibadah itu agama tidak ada. Nah, bagi Islam tidak begitu. Sampai kalian masuk dalam WC pun kan ada agama. Sebelum masuk ke WC, kemudian kalian harus dianjurkan untuk berdoa, misalnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is misalnya. Kemudian keluar dari WC pun kalian berdoa alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani misalnya. Nah, itu menunjukkan bahwa Islam itu adalah sebuah agama yang komprehensif. Jadi dia tidak hanya berada di dalam masjid saja, tapi di luar dan berada dalam seluruh environment itu adalah bagian dari agama. Islam bicara tentang sustainable development misalnya, tentang pembangunan berkelanjutan. Si Islam juga bicara tentang recycle misalnya untuk daur ulang. Islam juga bicara tentang penghematan energi. Islam juga bicara banyak hal. Islam bicara tentang kedokteran. Islam juga bicara tentang banyak hal. Bahkan saya rasa juga Islam bicara tentang sekarang yang sedang sedang booming misalnya, bicara tentang metaverse misalnya kan. Bagaimana kemudian kita mencoba menganalogikan metaverse itu dengan kejadian Isra Mi'raj itu. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi melakukan perjalanan Isra dan Mi'rajnya itu ya memang debatable ya, di banyak perdebatan, tapi kemudian apakah kemudian Nabi melakukan perjalanan itu secara fisik, atau itu kan bicara di dalam ranah sampai metaverse. Sesungguhnya kita sudah 14 abad silam itu sudah bicara tentang itu sesungguhnya, kan gitu ya kalau kita ngelihat itu. Nah, oleh karena itu dengan transintegrasi sesungguhnya mahasiswa dibukakan sebuah kesadaran bahwa Islam itu tidak hanya ngurusin tentang pernikahan, tentang masjid, tentang sedekah dan baca Quran. It's not only that, tidak merely tentang itu, tidak melulu tentang itu, tapi juga tentang banyak hal. Jadi sekali lagi, ya itu saya sampaikan di awal bahwa sesungguhnya transintegrasi ilmu ini adalah sebuah paradigm. Jadi dia sebuah paradigma yang harus masuk dalam setiap subjek. Dia harus disadari begitu. Ketika Anda mau menjadi seorang zootomi, seorang zoologi, yang nanti seorang ahli biologi dan lain sebagainya, tapi di dalamnya ada norma-norma agama yang tetap harus ada ditanamkan, dipatrikan. Nah, karena itulah maka UIN kemudian berinovasi, mengejawantahkan yang transintegrasi dalam bentuk paradigm tadi menjadi sebuah subjek, yaitu transintegrasi ilmu. Ini diharapkan kita, kalau kita flashback ya, misalnya pada abad-abad terdahulu kita punya Ibnu Rushd, Averroes, kita punya Avicenna misalnya, Ibnu Sina yang terkenal sebagai ahli kedokteran, ahli fisik, dan lain. Harapkan kalaupun tidak seutuhnya seperti itu, paling tidak kemudian kalian membaca Al-Quran, membuka Al-Quran, memahami, membaca, lebih sering membaca, tidak hanya membaca Al-Quran huruf-huruf Arabnya itu saja, tapi kemudian kalian juga mencoba mentadabburi Al-Quran,
mendalami makna-makna Al-Quran itu. Nah, itu yang sesungguhnya yang diinginkan. Melalui transintegrasi ilmu inilah sesungguhnya kita ingin itu terjadi. Nah, itu ya. Jadi anak-anak sekalian, diharapkan kemudian, bukan diharapkan, kalian tentu dituntut untuk mengikuti perkuliahan ini secara sungguh-sungguh supaya kemudian bisa merasuk di dada. Kita lihat sekarang ada banyak orang-orang di sekitar kita yang hebat-hebat, yang background-nya kemudian dari keagamaan, itu banyak sekali lah, banyak sekali. Di kalangan anak muda mungkin Anda kemarin baru nonton Ranah Tiga Warna, Ranah Satu Muara, Ranah Satu Muara belum, Negeri Lima Menara misalnya, itu kan ditulis oleh Ahmad Fuadi, yang notabene background dasarnya, meskipun dia dari hubungan internasional Pajajaran, tapi sebelumnya dia adalah seorang nyantri di Gontor. Nah, diharapkan justru dengan transintegrasi ilmu itu akan bermunculan orang-orang yang seperti itu. Kalian belajar di Universitas Islam Negeri, di Universitas Islam yang notabene berbau keagamaan begitu, tapi kemudian produk yang dihasilkan karena Anda sudah belajar transintegrasi ilmu itu, capaian Anda itu jauh lebih besar, jauh lebih luas dari apa yang dibayangkan selama ini. Misalnya orang UIN itu is not only misalnya baca Quran, bukan hanya tukang doa, kemudian tapi dia juga bisa jadi manajer hal. Justru memang dari transintegrasi ilmu itu sesungguhnya. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, silakan Anda mengeksplorasi, silakan berselancar di dunia transintegrasi ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Oh ya, setelah semuanya, saya pikir izinkan saya memperkenalkan diri. Semestinya saya memperkenalkan diri di awal, kayak sok terkenal begitu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Lupa saya memperkenalkan diri. Nama saya Mas Yan. Home base saya ditempatkan di program studi ilmu hadis, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Sekali lagi saya berada di Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Kalau senior kalian banyak mengenal saya dengan sebutan ayah, lebih kurang seperti itu. Terakhir, saya izin ya, disable. Saya disable share screen ya, Mbak Vini. Boleh, Pak, boleh. Tadi ada Bu masuk Vini. share screen. Ya. Sedikit saja. Ini karena bicara tentang kontrak ya. Ini satu sebelum terakhir. Udah bisa share belum, Pak? Udah di... Ya, saya share. Saya coba share ini. Oke. Ini sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Bapak. Belum, Pak. Ngelek. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya. Belum, Pak. Lama. Ayo. Sinyal, Pak. Intazir Sinyal. suwaya. Intaziru suwaya. Mudah-mudahan. Santadir. Maaf, Pak Masian, suaranya tidak ada. Maaf, Pak, suaranya tidak terdengar, Pak.
Suaranya nggak ada, Pak. Oke, Suaranya nggak ada, Pak. ya. Ya, oke. Oke, sudah? Sudah. Sudah, oke. Saya hanya reflect aja, ingin melakukan sebuah refleksi dengan kejadian ini. Kan begitu saya share, apakah sekarang share screen-nya udah bisa didapat? Sudah, Pak. Sudah, oke. Kelas, oke. Refleksi ya, kalian pernah mendengar atau melihat atau membaca tentang Neil Armstrong, pendaratan manusia pertama kali di bulan? Pernah, Pak. Pernah. Oke. Dan kalian pernah melihat video komunikasi antara Neil Armstrong dengan orang di NASA? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Saya sampaikan ini untuk bahan refleksi ya, bahan refleksi. Pendaratan pertama kali di bulan itu pada tahun 60-an ya, kalau nggak salah akhir 60-an. Lalu kemudian terjadi di situ ada video antara Neil Armstrong dengan orang di NASA. Waktu itu kemudian kayak visi gitu loh, kayak video call gitu lah, kayak video call dari bulan ke bumi gitu. Nah, lalu waktu itu video call-nya cantik sekali, tidak ada delay, hampir tidak ada delay begitu ya. Artinya tidak ada jeda antara begitu, halo, how are you, gimana, bagaimana keadaan di sana, oh baik-baik di sini dan seterusnya. Lebih kurang seperti itu dialog yang terjadi ya. Refleksi aja, ini bagian dari refleksi Anda sebagai mahasiswa. Is that impossible? Is that possible? Apakah itu mungkin terjadi seperti itu? Apakah itu real videonya atau tidak? Silakan dipikirkan. Karena apa? Hari ini ketika saya share screen, itu ada jeda antara saya dengan Anda, itu ada jeda. Hari ini, tahun 2022. Apalah lagi kemudian tahun 1960-an akhir itu. Akankah secanggih itukah? Atau itu hanya rekayasa semata? Ini hanya bagian refleksi. Silakan ya. Ini hanya bagian refleksi saja. Anda untuk berpikir, mendengar, melihat, menganalisa dengan sebaik-baiknya, ya kan? Itu dia. No, tapi poinnya bukan itu. Poinnya itu hanya sambil menunggu saja tadi. Sekarang kalian sudah ngelihat ya. Kalian sudah ngelihat yang saya share. Yang paling penting ini dia, masing-masing mahasiswa dan dosen dilarang mengaktifkan suara api. Ini kalau kuliahnya offline, ini saya beri gambaran kontrak kuliah bersama saya di lokal. Hindari diskusi ilegal, dilarang ribut, jangan mute-mute dan lain sebagainya. Plus kemudian, kalau ada yang share screen, tolong jangan ada yang coret-coret. Ya, kalau ada yang share screen, tolong jaga attitude-nya. Yang di share screen dosen itu adalah, ini kan saya menjelaskan seolah-olah itu di whiteboard di depan lokalmu. Lalu kemudian kalau ada yang coret-coret, berarti kamu ambil spidol dan kamu coret-coret tulisan saya di depan itu. Maka attitude-mu dipertanyakan. Oleh karena itu jangan ada yang coret-coret ya kalau ada yang share screen. Kemudian the most important, yang paling penting, al-aham minal akhar. Yang paling penting yang paling penting dalam ini adalah yang F. Sudah dibaca yang F? Sudah. Sudah. Salah dalam memberikan statement dan pertanyaan, tidak menyebabkan pengurangan nilai, dan juga tidak menyebabkan meninggal dunia. Ingat itu ya. Jadi kalau ada yang mau tanya, silakan bertanya gitu. Ini fenomena umum di Indonesia. Ada pertanyaan seolah-olah kemarin saya ngelihat teman saya 3 meninggal gitu gara-gara salah tanya gitu lah. Nah ini hati-hati ya. Jadi enggak. Kalau di lokal saya enggak. Insya Allah saya jamin kalau ada yang salah bertanya, salah memberikan statement, tidak ada pengurangan nilai di situ, tidak juga ada menyebabkan Anda meninggal dunia. Ini kan sakit ini kalau ada pertanyaan diam aja lokalnya nanti, apalagi di sini. Nah tapi tentu saja with the way, bitariqah jamilah. Jadi dengan
tariqah yang baik, dengan manhaj yang baik, dengan cara yang baik. Tentu saja begitu ya. Jadi jangan kemudian disela, kemudian apa? Kalau ada perbedaan pendapat ya nggak jadi masalah. Anda mahasiswa dan biasa saja, dan sampaikan itu dengan arif dan bijaksana, dengan baik-baik, kan begitu. Itu yang paling penting ya. Nah, itu di lokal saya selalu saya tekankan seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan bertanya, kemudian Anda mau kira-kira statement saya kemudian kurang pas, kemudian disampaikan saja. Menurut saya mungkin tidak seperti itu, Pak. Menurut saya seperti ini, seperti ini. Dan ketika Anda punya data, sampaikan datanya. Tapi tentu saja ketika Anda bicara ya harus punya, ketika Anda menyanggah, tentu Anda punya data. Datanya apa? Anda hasil bacaan Anda. Saya baca di sini lebih kurang seperti ini, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Kayaknya berbeda dengan apa yang disampaikan dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian memang saya nggak tahu, it's very normal for me. Bagi saya itu sangat normal. Saya katakan, oh saya baru dengar itu. Itu ilmu baru bagi saya. Why not? Kenapa tidak? Biasa saja. Saya adalah manusia biasa saja. Yang kebetulan aja saya udah selesai S3 dan kalian baru mau masuk S1. Biasa saja. Tapi kemudian ada saja kemudian pengetahuan Anda lebih dari saya. Wah, biasa, itu sangat biasa. Saya bukan orang yang super dan lain sebagainya. Kalau saya nggak tahu, saya tinggal bilang, oh saya nggak tahu. Nanti kita cari sama-sama ya, kan selesai. Begitu saja. Oke, I think that itu yang paling penting bagi saya. Nah, mungkin usulan nanti pada Bu Vini mungkin sebagai koordinator, ada time saatnya mungkin kita ketemu gitu, maksudnya kelas offline. Mungkin ada beberapa dosen dan bisa saja kelas offline-nya tidak di kampus, misalnya di candi gitu ya, ketemu bareng-bareng gathering gitu ya di candi, pergi dewek-dewek lah gitu kan, ngongkos dewek lah, tapi kita ketemu di sana di kelas, kita buka kelas dan kita banyak yang mungkin kita bisa diskusikan. Kan ada 162 orang, lumayan juga ya, asik gitu ya. Dengan kita maintain dengan sebaik-baiknya, perjalanan dengan baik, bolak-baliknya baik, ya ketemu 1, 2, 3 jam mungkin di candi atau di mana gitu, misalnya seperti itu. Lalu kemudian kita bisa diskusi lebih banyak mungkin di sana. Itu hanya usulan, boleh setuju dan boleh tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Pak. Terima kasih, Pak. Syukron, Pak. Afwan. Syukran kasiran, Pak. Top. Syukran kasiran. Afwan. Terima kasih, Pak. Ya, usulan yang sangat menarik dari Bapak Masyan ya, atau biasanya kalau mahasiswa yang sudah lama manggilnya ayah ya. Dari ayah sangat baik usulannya. Karena mungkin kalau untuk mengumpulkan 162 mahasiswa di gedung di kampus mungkin cukup sulit. Mungkin kita akan cari di luar. Nanti mungkin bisa saat sesi perkuliahan ayah ya. Kemudian I'm not sure, saya nggak tahu karena saya kan bagian yang kedua, minggu kedua ya setelah Pak Junaid, itu ada 2 dan time-nya saya on Kamis dan Jumat gitu. Saya nggak tahu apakah dia bisa well arranged di ketika itu atau tidak, karena memang waktunya mepet. Bisa juga di mid semester misalnya, di tengah-tengah misalnya. Kalau di awal agak bingung untuk mengaturnya mungkin. Tapi kalau di akhir itu tadi, Bu Vini saya rasa punya ide yang bagus. Kalian punya grup tersendiri di lokal itu, nanti silakan diskusikan. Kapan kita mau keluar gitu, bersama-sama misalnya seperti itu. Saya rasa begitu. Terima kasih. baik Pak, terima kasih Pak. Sekedar informasi, karena tidak ada UTS dan UAS, mungkin di minggu ke-8 dan minggu ke-16 itu kita bisa untuk kegiatan di luar ya Pak ya? Ya persis, ya bisa. Ya, oke.
Di sini juga ada Bapak Junaid. Mungkin Bapak Junaid mau memberikan saran terkait perkuliahan nanti ke depannya, Pak. Dipersilahkan Bapak Junaid. Ya, mungkin sambil, sudah ada ya Bapak Junaid ya. Boleh Pak. Terima kasih kepada Bu Feni yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati tim koordinator tim 10 yaitu Ibu Feni, yang saya hormati Bapak Mesian selaku dosen terintegrasi ilmu. Selanjutnya beliau sudah memaparkan secara panjang lebar apa sebenarnya yang kita inginkan dari mata kuliah ini. Semuanya sudah jelas, oleh karena itu bagi saya ada suatu teknis yang perlu saya sampaikan tentang masalah UTS dan UAS. Terutama kepada koordinator. Apakah setiap dosen itu nanti membuat semacam UAS dan UTS setelah selesai pembelajaran atau pada saat waktu UAS dan UTS itu baru kita buat UAS dan UTS-nya. Tentu dalam hal ini mohon penjelasan daripada Ibu Feni selaku koordinator. Supaya nanti maksud saya itu supaya nantinya tidak lagi terjadi persoalan-persoalan mungkin di antara mahasiswa ini ada yang tidak nyambung suatu perkuliahan berlangsung sehingganya nanti kita kesulitan di dalam memberikan penilaian. Sementara kontrak kuliah juga belum saya bisa sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti kontrak kuliah itu suatu hari Kamis tanggal 6 sebelum kita melaksanakan pembelajaran, saya akan nanti menyampaikan tentang kontrak kuliah yang akan kita laksanakan selama 2 hari. Mulai dari hari Kamis sampai hari Jumat sore. Yaitu masalah teknis yang saya sampaikan kepada Ibu Koordinator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Junaid ya. Alhamdulillah telah hadir Ayah Masian dan Bapak Junaid yang telah meramaikan ya kontrak kuliah kita hari ini. Mungkin karena ini mahasiswa banyak yang WA ya, terkendala signal. Mungkin ini ya, dan ada yang beberapa yang masih di kampus dan hujan ya. Ini kampus Lanai atau Mendalo ya. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Ya. Perkuliahannya cukupkan dulu sampai sini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh via WA. Nanti kan setelah ada Kosma kan Kosma bisa mewakili pertanyaan dari teman-temannya. Saya rasa cukup dulu ya. Atau nanti kalau misalkan di lain waktu kalau mau ada sesi tanya jawab boleh. Nah, seperti itu karena ada juga Bu kuota kami sudah mau habis, ada yang WA demikian. Nah, seperti itu. Jadi saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Masian dan Bapak Junaid dan rekan-rekan mahasiswa yang telah bergabung hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.